Hai, saya Andre dan saat ini kita ingin bincang bisnis bersama teman SMP saya yang bernama Torang Pardosi. Jadi Torang Pardosi ini adalah seorang pengusaha furnitur di Kota Palangkaraya dan sekarang kita lagi rekaman di toko keduanya dia yang terletak di Jalan Tilung, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat studionya bagus ya, karena emang Lydia Furnitur ini menjual furnitur yang berkualitas. Dan berkat dari sini, Torang berhasil berangkat ke Jepang dan Kanada, teman-teman. Bahkan saya yang kerja di BUMN selama bertahun-tahun aja masih belum pernah ngeliat salju. Kok bisa seorang pengusaha furnitur berangkat ke luar negeri, Rang? Nah, jadi berangkat luar negerinya itu karena program. Program dari mana nih? Dari supplier, Andre. Oh, gitu. Jadi sebenarnya programnya apa aja sih, Rang? Jadi programnya itu kita diharuskan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun ya, itu harus mencapai target penjualan. Target penjualan. Hadiahnya itu, rewardnya itu ada bentuk perjalanan, ada bentuk membership, kemudian juga ada bentuk diskon, potongan. Jadi ada bentuk perjalanan, membership, dan potongan diskon. Betul, Dre. Oke. Nah, waktu itu balik ke Palangkaraya untuk mulai bisnis ini kapan, Rang? Tahun 2016, Dre. Tahun 2016. Betul. Sebelum itu kerja di mana? Sebelum itu kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Salah satu bank juga? Betul, di bank juga. Saya di bank juga ya, teman-teman, tapi bank BUMN, Torang di bank swasta di Jakarta. Iya. Nah, pernah nggak sih ada rasa minder karena harus pulang ke Palangkaraya, padahal teman-temannya masih berjuang di Jakarta? Nah, ini pertanyaan bagus, Dre. Semuanya yang sempat merantau, kemudian harus balik ke daerah, terutama daerah kita nih kayak di Palangkaraya kan kurang begitu dikenal, ya kan, Dre ya? Iya, nah itu lah. Kalau ditanya minder, itu pasti ada, Dre. Ada rasa minder? Ya, karena kan ibaratnya ya teman-teman, kita kan belum seperti saya nih. Saya punya target, usia 30, saya pengen berada di posisi yang bagus lah, entah itu manajer lah di perusahaan yang ada di Jakarta. Itu target saya lulus kuliah. Oh. Jadi pada saat saya balik ke sini, jujur perasaan minder pasti ada. Jadi sempat merasa minder sama teman-teman? Sempat. Andre juga tahu lah itu ceritanya. Setiap saya misalnya liburan lagi ke Jakarta. Oke. Betul. Nah, berapa lama tuh rasa mindernya, Rang? Jadi kan 2016. Betul. Pulang. Betul. Mindernya berapa lama sampai rasa itu teratasi lah itu ya? Mungkin setelah perjalanan pertama, hadiah pertama lah ke Jepang. Ke Jepang, betul. Tahun berapa itu? Ke Jepang itu tahun 2017, Dre. Jadi tahun 2017. Ya, 2017. Berarti sempat 1 tahun nggak semangat kerja ya, Rang lah? Bisa dibilang nggak semangat kerja, kurang fokus. Iya, kurang fokus. Nah, kalau gitu selama 1 tahun itu berarti ya udah kerja aja kayak let it flow ya? Iya, let it flow. Oke. Tidak terlalu ada target, karena kita kan, saya waktu itu belum tahu nih, ini balik ke sini, padahal saya kan punya cita-cita yang lain lah istilahnya. Saya udah menggambarkan, sudah merencanakan di usia 30 tuh begini, beli rumah di sini, misalnya kayak di Jakarta, beli kendaraan ini, beli mobil, punya tabungan segini, bener loh teman-teman. Oh, jadi udah punya target, udah punya target, berasosiasi dengan Jakarta. Ya. Nggak pernah kebayang harus kembali ke daerah? Nggak kebayang secepat itu. Nggak kebayang secepat itu nggak kebayang. Jadi, masih melawan ego lah. Melawan ego awal-awal. Makanya nggak semangat, bener tuh kata Andre tadi. Kan tadi dibilang setelah 1 tahun berangkat ke Jepang udah ngerasain enaknya jadi pengusaha. Betul, mulai terasa. Betul, Andre. Terus apa nih mindset yang berbeda sebelum dan sesudah perjalanan ke Jepang kira-kira? Sebelum dan sudah, berarti waktu momen itu ya, Andre ya? Kalau sebelum berangkat, tadi kan saya bekerja let it flow aja. Let it flow. Apa yang terjadi di toko, keseharian saya itu biar berjalan aja. Jadi seperti ya umum-umumnya aja. Kemudian setelah saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berangkat ke Jepang untuk dapat perjalanan itu, wawasan saya yang pasti lebih terbuka. Lebih terbuka. Pertama sih, kalau boleh jujur, saya melihat Om Koko itu yang punya toko yang lebih maju,
dengan sistem yang lebih bagus, Oh, lebih terinspirasi lebih terinspirasi. dari rombongan yang pergi ke Jepang waktu itu. Betul, dengan teman-teman yang sudah lebih tua, lebih senior, Andre. Berapa orang waktu itu orang yang pergi ke Jepang? Mungkin kalau dari seluruh Indonesia, waktu itu ada sekitar, yang saya ingat, kalau pas ke Jepang, itu sekitar, dari seluruh Indonesia ya, ada sekitar 200 orang. Wah, gila. Banyak banget ya teman-teman. 200 orang, ya. Provinsi aja sekarang kita ada berapa sih? 33 ya? Ya. 34. 33 atau 34 lah. Ya, pokoknya segitu. Yang berangkat 200 orang. Ya. Dan Torang salah satunya. Betul. Oke. Nah, sekarang jalanin usaha bareng siapa, Rang? Di Lydia Furniture? Kalau untuk menjalankan usaha ini, ada mama saya, ibu, Ibu, adik, saya, dan istri. Jadi, usaha Ditemani keluarga sama ya? Tim, ya, usaha keluarga. Betul, Andre. ada 2 toko. 3. 3 toko? 3. Gila, teman-teman. Nambah lagi ya? Udah lama sih, Jadi, Andre. pelan-pelan usahanya semakin Iya. lama semakin besar. Betul, puji Oke. Tuhan. Nah, waktu itu yang mulai Lydia Furniture ini siapa, Rang? Orang tua, Andre. Orang tua. Itu juga orang tua memulainya sambil kerja sebagai pegawai. Oke. Jadi sekarang tapi udah pensiun kan ya dua-duanya? Orang tua sudah pensiun, dua-duanya. Fokus ke ngurus Lydia Furniture. Kalau orang tua sekarang, Iya. udah nggak terlalu lagi. Paling mama aja nemanin, memperhatikan. Nemanin, mengajarkan jadi mentor ya? Mengajarkan, jadi mentor. Harus Oke, itu, harus jadi punya mentor. mentor. Nah, oke. Terus berarti yang jadi motivasi kamu untuk terus mengembangkan toko ini sebenarnya apa, Rang? Yang jadi motivasi? Apakah karena uangnya banyak atau karena dipaksa oleh orang tua atau karena apa? Pertama, kalau kata Andre, uang pasti ada nyambungnya juga. Ada nyambungnya juga. Ya, kalau dilihat memang dari kita usaha, sekecil apapun ya Andre ya, yang Iya. kita dapat, itu uang itu usaha kita lah ibaratnya. Oke. Dan yang nentuin hari ini kita dapat berapa, minggu ini, bulan ini, itu adalah usaha kita. Betul. Keputusan kita hari ini, itu yang menentukan uang kita tuh bakal berapa. Oke. Itu yang tadi yang membuat itu ya, uang. Nah, yang kemudian yang kedua Yang jadi motivasi. Ya, yang menjadi motivasi. Ya, yang kedua memang saya termotivasi oleh orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri. Jadi orang tua saya itu dari sejak mereka sebagai pegawai, mereka benar-benar merintis semuanya dari bawah. Dari kecil. Tidak ada yang istilahnya kayak orang zaman sekarang ya, ada motivasi katanya langsung tangga ketiga ya Andre, Iya. tangga kelima enggak gitu. Oke. Semua dimulai pelan-pelan Iya. sambil meritis pegawai waktu itu ya? Ya, sambil jadi pegawai. Jadi pegawai. Oke. Gitu. Nah, itu ceritanya agak mirip dengan saya, teman-teman, karena saya waktu itu mulai YouTube ini juga saat kerja sebagai salah satu pegawai di Bank BUMN. Nah, sebenarnya toko Lydia ini jualannya apa aja sih, Ran? Kalau untuk di Lydia Furniture ini, kita di toko itu kita menjual, bisa dibilang ya home appliance. Home appliance. Ya, itu ada lemari, tempat tidur, spring bed, meja rias, kemudian juga kulkas, mesin cuci, AC, speaker, pokoknya kebutuhan-kebutuhan banyak rumah banget tangga. ya? Lengkap ya? Semakin melengkapi lah pokoknya. Ya. Pelan-pelan lengkapi. Ya, Ingat nggak dulu waktu pertama kali jualannya apa? baju. Baju. Jadi jauh banget ya, teman-teman. Baju, guys. Dan dari hasil eksperimen, akhirnya jadi kayak sekarang. Ya, jadi bisnis development lah. Jadi bisnis- Bayangin teman-teman, zaman dulu aja orang tua belum tahu tuh istilah bisnis ataupun product development. Heeh. Dari baju ke mesin cuci ke kasur gitu. Semua itu harus dicoba ya, baru ketemu jalannya. Ran? Ya, betul. Oke. Terus kita lihat yang ke sekarang ya. Boleh. Sebenarnya margin penjualan dari toko furnitur ini bagus nggak? Atau sebenarnya lebih ngejar uang dari selisih harga jual beli atau ngejar target, Ram? Kalau untuk sejauh ini sih strategi kita adalah ngejar target, Andre. Ngejar target. Ya, karena kenapa? Kalau untuk margin, Heeh. kita nggak selalu fleksibel. Fleksibel. Oh, Jadi harganya bisa ditawar nih. ya, berarti? harganya bisa nego. Harganya bisa Gitu. nego. Jadi Ya. agak beda dengan toko-toko yang di Jakarta ya. Ya. Kayak misalkan S Hardware kan harganya fix ya. Betul. Sofa 1 juta ya udah 1 Betul. juta. Di sini masih kekeluargaan. Masih ke keluarga. Iya. Oh, mungkin di situ salah satu kelebihannya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan mau nego, nawarnya ke siapa? Yang nentuin harga siapa?
Apakah masih ke mama atau sudah sendiri? Sudah sendiri. Sudah dipercayakan full Sudah. 100% di toko yang kedua ini ya? Betul, Andre. Betul. Oke. Terus kalau misalkan toko furniture itu kan pasti banyak ya, Ran? Ya. Kayak tadi aja di Palangkaraya mungkin ada banyak. Ada kompetitor nggak? Kompetitor yang paling dekat siapa sih? Nah, ini saya mau meluruskan sedikit nih untuk yang namanya kompetitor. Kalau bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain, untuk yang menjalankan usaha ini kan baik bisnis apapun yang kita jalanin, itu kan ada pemain-pemain lain, ada teman-teman yang lain. Iya. Nah, itu buat saya itu adalah bukan kompetitor, bukan pesaing, tapi itu adalah teman kita lah nanti ke depan, baik itu mungkin sekarang ataupun mungkin ke depan bisa menjadi relasi kita gitu. Jadi kalau untuk teman-teman seperti mereka itu udah banyak, Andre. Udah banyak. Yang udah lama dari kita masih kecil aja udah ada, Andre. Oh, jadi Toko-toko gede belajar senior. dari toko-toko yang lebih besar. Betul. Nah, itu penting juga ya teman-teman. Kita sebagai pengusaha yang kecil itu jangan egois berarti ya. Ya, betul. Jangan sok tahu. Betul. Kita harus berani belajar ke mereka yang udah lebih sukses. Betul. Kalau Oke. boleh saya tambahkan nih, Andre, ada istilahnya blind spot mereka, Andre. Blind spot. Titik mati mereka. Oh, Gitu. itu yang kita lengkapin. Kita lengkapin. Misalnya nih, mereka nggak kuat di media sosial, Ya. kita garap di situ, Andre. Oh, Misalnya nih, Nah. mereka kurang on time, Andre. Kita buat on time pengiriman barang. Oh. Nah, jadi blind spot mereka nih yang sering dikeluhkan customer atau berdasarkan kita melihat mereka, itu yang kita garap di usaha kita sendiri. Berarti mirip-mirip ATM ya. Amati, tiru, modifikasi lebih bagus. Betul, Andre. Oke. Nah, terus dari kan S1 dulu di mana tuh? Di Jakarta, Di Jakarta. Iya. Universitasnya Universitas Bina Nusantara. BINUS ya, teman-teman. BINUS, iya. BINUS Anggrek ya. Binus Anggrek. Jadi Boondok. dulu aku sempat nginap di kontrakannya Torang juga, numpang karena emang dulu Sama-sama hidupnya susah. perantau. Hidupnya susah. Ya sekarang lebih baik lah. Ya. Oke. Nah, terus ketika kamu pulang nih, bawa ilmu dong dari Jakarta. Betul. Nggak, masa sama kan sama Ya. yang kuliah di daerah. Nah, inovasi apa yang kamu bawa ke toko Lydia pertama kali? Inovasi yang pertama kali dibawa itu saya ingat adalah saya melihat bahwa sistem karyawan atau SDM-nya itu kurang baik, Dre. Baik dari sisi penggajian, pembagian kerja, terus ya beberapa absensi, jam kerja itu benar-benar menjadi permasalahan utama. Oh, kalau di daerah soalnya masuk ya suka-suka aja ya? Betul. Oh, ini buat distandarisasi, buat Ya, SOP. kita buat SOP pelan-pelan Oke, gitu. untuk supaya SDM-nya lebih baik Betul. lagi. Internal duluan lah yang waktu itu saya buat inovasinya. Oke. Nggak langsung yang gede-gede ya. Ingat teman-teman, kalau kita mau memulai sesuatu, jangan pengennya tuh langsung yang gede-gede. Cari yang paling kecil dulu. Cari yang paling mudah untuk diperbaikin. Betul. Ya. Ini aku juga ngerasa penting sih teman-teman karena emang SDM itu penting banget. Aku udah mulai usaha, kayak teman-teman tahu franchise ada 3 toko. Iya. Itu semua sekarang terpaksa harus tutup atau berhenti sementara dulu karena Betul. kekurangan di masalah SDM itu. Jadi langkah Torang ini sebenarnya tepat banget sih kalau menurut aku untuk mengelola SDM. Nah, selain SDM, Rang, kan kita juga ada pihak lain yang keluar. Ada supplier sama ada konsumen. Betul. Nah, cara kamu untuk menjaga supaya suppliernya itu makin bagus, itu kayak gimana? Apakah mencari supplier paling murah atau kayak gimana? Jadi kalau untuk strategi supplier ini, Andre, yang paling pertama itu, kita kan ada beberapa supplier nih, pemasok barang kita kan ada beberapa, dari brand A, B, C, Ya. dan jenis-jenisnya juga berbeda. Paling pertama mungkin saya melihat ya, apa yang dibutuhkan customer, apa yang mereka cari, itu sesuai nggak dengan segmen kita. Oh. Gitu, yang ditawarkan dari si supplier ini, betul. Cocok nggak? Nah, kemudian harga mereka masuk nggak untuk daerah kota kita ini, Andre? Oh. Gitu. Jadi harga sensitif banget ya? Sensitif, benar. Karena kan kalau misalnya harga sebagus apapun produk, kalau harganya buat mereka nggak cocok, ya mereka kemungkinan tidak akan beli ya. Oh, jadi kita Gitu. selektif dalam pemilihan barang. Ya, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana hubungan si supplier dengan kita. Iya. Setelah kita coba sekali, 2 kali, berkelanjutan nggak? Ada tipu-tipu nggak nih? Oh. Ada main-main harga nggak? Mulai dari Konsisten kecil nggak? berarti? Ya. Jadi mereka kalau kita ada komplain, ada problem, mau nggak mereka? Oh. Siap nggak kita follow up untuk hal-hal seperti itu? Feedback ke kita mau komunikasi 2 arah ya? Betul. Apalagi kalau suppliernya kan dari luar Kalimantan. Iya. Gitu. Itu lebih susah sih.
Oke, jadi itu penting sih teman-teman, kriteria untuk memilih supplier agar stok barang selalu berkelanjutan. Betul, selalu ada, Selalu ready. Ya, jangan sampai kita punya barang yang booming, tapi begitu mau reload, mau isi ulang, udah Iya, nggak ada lagi barangnya. betul. Nah, terus kalau misalkan dari konsumen sendiri, orang manage-nya seperti apa? Atau Tokopedia manage-nya seperti apa? Kalau untuk dari Tokopedia sendiri, strategi kepada customer-nya itu lebih ke keluargaan. Lebih ke keluargaan. Kekeluargaan. Kita membangun hubungan dengan mereka. Caranya? Caranya Praktisnya? yang paling pertama adalah interaksi. Memberikan harga yang fleksibel. Oh, harga yang fleksibel, Ya. bisa nego. Bisa nego gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Apa tadi pengiriman barang on time ya? Pengiriman barang juga on time. Oh. Ya, Jadi janjinya kapan ya udah dikirim saat itu betul. juga. Ya, Oke. Nah, yang berikutnya kalau misalkan tadi kan sempat cerita tentang media sosial media sosial betul. untuk penjualan online. Ya, Nah, itu penjualan online bener-bener jualan online atau cuman untuk marketing aja? saat ini sih untuk penjualan online kita belum masuk e-commerce, Andre. Belum masuk e-commerce. Nah, jadi gini, saya ceritakan dikit. Jadi, saya punya adik, Andre kenal tuh. Jadi, Roland, adik saya adalah digital marketing, lulusan Iya. digital marketing. Nah, jadi untuk menggarap media sosial, saat Iya. ini kita memang bersama Roland, itu masih kita buat untuk media promosi saja. Media promosi. Ya. Jadi biar orang-orang Palangkaraya tahu Betul. ada Tokopedia di Palangkaraya. Betul. Itu melalui Instagram, Instagram, Facebook. Ya, Hasilnya sesuai keinginan nggak? hasilnya sejauh ini sih sesuai keinginan. Banyak order dari WhatsApp. Oh, banyak Dan order beberapa dari kali WhatsApp. kita coba ada produk yang kita masukin ke e-commerce seperti Tokped, itu dapat orderan juga. Oh. Karena kan kalau kita lihat ini kan barangnya barang gede, Andre. Iya. Kemudian juga barang ini kan orang pengen pegang teksturnya, Pengen pegang barangnya gitu pengen ya. lihat warnanya, tebalnya gitu. Tapi ke depan sih saya yakin kita tetap harus masuk ke e-commerce. Oh. Karena di kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya kita udah riset, udah banyak juga toko-toko furnitur yang memang udah ada ready di e-commerce. Betul. Oh, Jadi kayak gitu. sosmed memang saat ini untuk media promosi. Kira-kira ini nggak kelihatan nggak sih sejak mulai promosi di sosial media penjualan naik 100% atau 200% atau kayak gimana? Kalau naik itu pasti naik, Dre. Pasti Tapi naik. berapa persennya saya pribadi nggak pernah hitung. Heeh. Tapi kalau naik pasti naik. Pasti Ada naik. Jauh. kelihatan. Kelihatan. Jauh. Jauh. Ya. Itu berarti teman-teman apapun bisnisnya, bahkan bisnis tradisional seperti furnitur aja, yang kita kira nggak bisa jual di internet ternyata bisa Bisa. bantu penjualan Tokopedia ya. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan habis ini nih rencana ke depan dari Tokopedia itu sendiri gimana? Apalagi yang mau dikembangkan supaya bisa menjadi lebih besar? Apa mau buka cabang keempat atau mau buka cabang keberapa? Kalau untuk membuka cabang, target kedepannya kita belum ada dulu, Andre. Belum ada. Tapi fokus Ya. ke Kita saat ini tuh masih benar-benar fokus membenahi sistem dulu. jadi Membenahi sistem. Ya. sistem yang diperbaiki. Sistem yang di dalamnya dulu kita buat sehat dulu. Kita buat karyawan, keadaan budaya di Kondisi budaya kerja. kerjanya itu ya nyaman dan sesuai lah. Oh, Nyaman dan sesuai. itu dulu yang diutamakan. Ya, kita masih belajar terus untuk membuat standarisasi yang baik lah. Walaupun sekelas toko. Walaupun sekelas toko. Walaupun sekelas toko. Belajarnya soalnya udah dari perusahaan multinasional ya. Betul. Oke. Nah, jadi ini menarik nih. Dulu kan sempat kerja di kantor. Betul. Sekarang kerja sebagai pengusaha. Iya. Apa sih yang bisa kita lebih baik kerja dulu atau langsung jadi pengusaha? Kalau bisa kembali ke masa lalu, Lebih baik kerja dulu atau jadi Langsung kuliah jadi atau pengusaha. Oh, pengusaha. ya Oh. dari habis kuliah. Oh, kalau dari habis kuliah tentunya harus kerja dulu. Kerja dulu. Kerja dulu, Andre. Kenapa? Kenapa nggak langsung jadi pengusaha aja? Kan uangnya lebih banyak. Lebih cepat dong dapat duit. Lebih ke mental sama karakter. Mental sama karakter. Betul, lebih ke mental dan karakter. Apa yang Jadi, beda kira-kira? Kalau kita sudah pernah nih menjadi karyawan, ya saya tidak menyebutkan ya kalau jadi pengusaha itu bakal jadi bos, bakal terus tinggal mendelegasikan, nyuruh-nyuruh, itu tidak. Mental karyawan itu
atau mental melayani itu harus ada, tetap ada sama kita. Jiwa yang melayani. Ya, itu tetap harus ada sama kita. Bahkan sampai bos aja harus bisa melayani. Ya, harus tetap tahu nih. Posisi kita dulu kan pernah di bawah. Ya. Nah, saat kita sudah ada di atas, sudah ada di tangga yang lebih tinggi daripada mereka, daripada kita menekan mereka ke bawah, kenapa tidak kita yang narik mereka ke atas? Ya, misalnya contohnya saya punya mindset bahwa karyawan di Lydia Furniture, saya harus bisa menaikkan taraf kehidupan mereka. Baik itu dalam bentuk apapun, ya Tuhanlah nanti yang bukakan jalan. Menjadi berkat lah, membantu mereka naik ke atas. Gitu. Jadi harus punya mental karyawan juga. Dulu. Penting untuk bekerja dulu. Gitu. Jadi kerja dulu atau pengusaha dulu, karyawan orang memilih untuk menjadi karyawan dulu. Ya. Kita mundurin lagi. Boleh. Kalau misalkan kan sekarang udah banyak nih mahasiswa yang punya dapat uang walaupun masih kuliah. Betul. Mendingan kalau udah kayak gitu berhenti kuliah, lanjutin cari uang atau tetap kuliah? Harus tetap kuliah. Kenapa? Karena di dalam kuliah itu ada hal yang tidak kamu dapatkan saat kamu bekerja. Contohnya? Contohnya adalah kalau kita dari ini, tapi tergantung situasional ya Andre ya. Situasional, tidak harus berlaku kepada semua orang. Ini pendapat pribadi dan penilaian saya. Kalau memang kamu dapat punya kesempatan untuk berkuliah dibandingkan bekerja, selesaikan aja dulu benar-benar kuliahnya. Di dalam perjalanan kuliah itu, seperti dulu saya ingat, Andre pernah bilang bahwa kita menyusun skripsi itu paling banyak diajarin adalah untuk membentuk karakter. Betul. Sepanjang kuliah, karakter kita itu akan dibentuk. Bertemu banyak orang, mengatur jadwal, mengejar deadline. Apalagi Andre, kira-kira nih? Kayak udah ada tujuannya. Udah ada punya tujuan. Sedangkan pada saat kita bekerja, kita langsung bekerja tanpa kuliah. Problemnya itu ataupun miss-nya itu lebih banyak. Ya kan, benar nggak? Setuju nggak, Andre? Betul. Ya kan, kayak belum ada modal lah bahasanya. Belum trial and error tuh lebih relationship juga, Andre. Ya. Wah, itu penting. Di kuliah ketemu lebih banyak relationship ya? Lebih banyak membuka jalan ke depan. Oke. Nah, terus ada nggak pesan buat mereka yang pengen jadi pengusaha nih, Ran? Pesannya beberapa hal boleh ya, Andre ya? Boleh. Mungkin kalau yang saat ini saya mau bagikan, mulailah dulu dari apa yang kalian punya. Mulai dari apa yang kita punya. Kalau kalian seperti yang kita tadi sharing, kalau kalian saat ini masih kuliah, mereka masih kuliah, selesaikan aja kuliahnya dulu baik-baik. Ya. Kemudian itu untuk yang sedang kuliah. Kemudian saat ini bagi mereka yang masih bekerja, tapi ingin jadi pengusaha, kerjakan dulu pekerjaannya itu sampai memang benar-benar ada titik dan ada kemauan kamu benar-benar pengen jadi pengusaha dan tidak akan kembali lagi ke tempat kerjamu atau memilih kerjaan lain. Jadi kita habisin belajar waktu jadi kuliah dan bekerja. Ya? Ibaratnya pada saat kalian nih, poin keduanya nih yang saya mau pengen bagikan, seberapapun yang kalian dapatkan dari usaha kalian, baik itu jadi entrepreneur, berjualan apapun, ya kan Re? Ya, itu sekecil apapun, itu adalah usaha kalian, jerih payah kalian. Hari ini kalian bangun, itu yang kalian kerjakan, sampai kalian tidur, apa yang kalian kerjakan, ya segitulah kalian dapat. Oke. Gitu. Jadi emang usaha-usaha kecil ini, selama kita disiplin, masa depannya pasti bagus ya? Betul. Walaupun nggak terlihat sekarang. Betul, Re. Nah, itu tuh yang susah tuh, Ran. Ya, seperti beberapa hari lalu kan kita ada bahas konsistensi mengalahkan quality ya, gitu ya kemarin ya. Betul. Yang penting konsisten terus. Mungkin benar juga tuh, Re. Dulu juga orang yang kan sekarang nih banyak nih orang-orang yang sering bagikan konten tentang dapat uang cepat. Ya itu. Nah, ada pesan nggak nih biar teman-teman tercerahkan bahwa cari uang itu sebenarnya susah? Ya, oke. Saya senang nih. Jadi kalau bagi teman-teman nih yang sekarang sering ngeliat nih, saya nggak menyalahkan ya, tapi bagi saya, menurut saya, siapapun yang mendapatkan hal besar, pasti yang dia kerjakan juga dari yang kecil ke yang besar. Jadi kalau mereka memperlihatkan nih, oh saya udah dapat uang segini, udah punya mobil segini, karena ini saya udah punya motor ini atau rumah segini, ya itu memang karena usaha mereka. Saya mau membagikan satu pandangan seperti ini. Ada anjing, ada kambing, ada gajah. Nah, saat anjing, kambing ini dan gajah ini melahirkan, masa mereka untuk melahirkan, mengandung ya, Ria. Masa mereka untuk mengandung kan berbeda-beda. Ada yang berapa minggu,
berapa bulan dan mungkin gajah yang paling lama ya. Nah, untuk menghasilkan output seperti gajah yang besar itu kan butuh hal yang lama ya, Andre. Nah, paling tidak kita bisa menggambarkan kalau saya memang usaha saya lebih lama, otomatis ya lebih besar. Bisa punya Lamborghini, bisa punya rumah yang mahal. Seperti itulah pokoknya gambarannya, Andre. Tapi emang itu nggak instan ya, Rang? Nggak instan intinya. Yang Dari mereka yang kecil bagikan dulu. itu hanya waktu sukses. Padahal perjuangannya juga panjang. Betul. Mungkin karena gini teman-teman, pada saat mereka sedang jerih payah, keringat, berdarah-darah, ya mereka kan nggak sempat share, bener nggak, Dre? Iya, betul. Ya kan? Betul. Saat udah sukses, udah tinggal Ya, pantai. baru nih kasih tahu nih, oh saya sudah di hasil sini. perjuanganku sebenarnya kayak gitu kan ya kontennya ya. Jadi hasil perjuanganku ya. ya hasil perjuangan, Iya, bukan iya. hasil ngepet ya Bukan hasil teman-teman. kepet. Oke. Nah, itu teman-teman. Semoga cerita bersama Torang Pardosi ini Ya. bisa menjadi inspirasi buat kalian yang Betul. ingin menjadi pengusaha. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan untuk gimana caranya menjadi seorang pengusaha, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab ya. Boleh, iya. Nah, itu teman-teman, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kasih like, dan silakan share video ini kepada teman-temanmu yang ingin menjadi pengusaha. Ya, salam sukses. Salam sukses. Mantap.